Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesehatan dan rahmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya hingga yaumul akhir. Yang saya hormati Ibu Cucun Suneng, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alma Linta Sakinah dari kelas 3A dengan NIM 2209812 selaku moderator yang memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki pada materi ini, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Ahmad Besapa dengan NIM 2206320, Muhammad Fadli Said Abdillah dengan NIM 2206355, dan Nadia Damayanti dengan NIM 2202697. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang organisasi dan kepemimpinan dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar organisasi pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi. Organisasi adalah entitas yang terdiri dari individu, kelompok, maupun individu yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Max Weber, organisasi adalah entitas yang memiliki struktur hierarki dan aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Weber mengemukakan konsep rasionalitas dan birokrasi sebagai elemen-elemen penting dalam organisasi. Ada pula menurut Richard L. Dahl mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang bekerja bersama-sama secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya mengenai struktur, budaya, dan manajemen dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah lembaga atau entitas yang diorganisasi secara khusus untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kepada individu dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan pemahaman mereka dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni budaya, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan dapat memiliki berbagai bentuk tergantung pada tingkatan pendidikan, tujuan, dan metodenya. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa bentuk umum organisasi pendidikan beserta penjelasannya. Yang pertama ada sekolah dasar, SD, dan SMP atau sekolah menengah pertama. SD, sekolah ini memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak usia 6-12 tahun. Kurikulumnya mencakup mata pelajaran dasar seperti matematika, bahasa, sains, dan seni. Sedangkan SMP adalah tingkat pendidikan lanjutan setelah SD yang biasanya mencakup usia 12-15 tahun. Ada pula SMA dan SMK atau sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. SMA menyediakan pendidikan tingkat menengah atas untuk usia 15-18 tahun. Siswa dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka dan persiapan untuk ujian masuk perguruan tinggi. Sedangkan untuk SMK lebih berfokus pada pendidikan kejuruan dan persiapan karir. Mereka menawarkan pelatihan keterampilan praktis untuk pekerjaan tertentu. Lalu ada perguruan tinggi dan universitas. Perguruan tinggi biasanya menyediakan program sarjana dan beberapa program magister. Mereka berfokus pada pendidikan tingkat tinggi dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, sains, seni, dan lainnya. Sedangkan untuk universitas adalah lembaga pendidikan tingkat tinggi yang menawarkan beragam program termasuk sarjana, magister, dan doktor. Mereka juga dapat memiliki fakultas yang berfokus pada penelitian. Lalu yang selanjutnya ada lembaga pelatihan profesional dan teknis. Lembaga pelatihan teknis adalah lembaga yang memberikan pelatihan khusus dalam bidang teknis seperti teknologi komputer, perawatan kesehatan, atau mekanik. Sedangkan
Sedangkan lembaga pelatihan profesional adalah lembaga yang menyediakan pelatihan untuk profesi tertentu seperti hukum, keuangan, atau bisnis. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Yang pertama adalah mengembangkan individu. Organisasi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu. Mereka membantu siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan pribadi dan profesional. Yang kedua ada pengembangan karakter dan etika. Organisasi pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan karakter dan etika individu. Mereka membantu dalam pembentukan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga ada peningkatan keterampilan hidup. Dalam organisasi pendidikan mencakup pembelajaran keterampilan hidup seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah yang membantu siswa dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Yang keempat ada peningkatan kualitas hidup. Pendidikan meningkatkan peluang ekonomi dan sosial. Lulusan yang terdidik cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi, akses ke pekerjaan yang lebih baik, dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Yang kelima dan terakhir yaitu inovasi dan kemajuan. Organisasi pendidikan berperan dalam menghasilkan penelitian dan inovasi. Mereka menciptakan lingkungan di mana gagasan baru, penelitian, dan teknologi dapat berkembang, membantu mendorong kemajuan dalam berbagai bidang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar organisasi. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal. Sekolah bertujuan agar siswa dididik di bawah pengawasan pendidik. Sekolah bertujuan untuk membuka pikiran siswa, melatih keterampilan sosial mereka, dan membagi kemampuan mereka kepada orang lain. Selain itu, sekolah juga dapat menawarkan kurikulum dan pendekatan yang tidak konvensional. Ada juga sekolah non-pemerintah atau sering dikenal dengan sekolah swasta. Sekolah swasta dapat digunakan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak dapat menyediakan sekolah khusus bagi mereka. Contoh sekolah swasta seperti sekolah keagamaan, dan sekolah dengan standar pendidikan yang lebih tinggi atau sekolah yang berusaha untuk meningkatkan prestasi pribadi. Proses pembelajaran sangat bergantung pada mutu sekolah yang dapat dibantu dengan fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas. Organisasi sekolah adalah sekelompok orang yang bekerja di bawah manajemen sekolah dan bertujuan untuk membantu menciptakan kondisi yang efektif dari kegiatan sekolah. Manajemen sekolah berkaitan dengan kelancaran secara menyeluruh dari fungsi-fungsi sekolah. Sedangkan organisasi sekolah adalah sekelompok orang yang bekerja untuk mengorganisasikan sumber daya peristiwa dan personil sekolah. Organisasi sekolah juga dapat membantu mengembangkan kemampuan personil sekolah supaya mereka dapat memenuhi standar akademik mereka. Sekolah yang baik selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendorong siswa untuk berkembang dan berkembang. Dalam proses perencanaan sekolah yang strategis, keputusan yang dibuat oleh para pembina atau pendiri sekolah didasarkan pada struktur organisasi sekolah. Lalu, pandangan sekolah sebagai organisasi sosial menyatakan bahwa sekolah adalah kumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dan berfungsi sebagai cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan bangsa. Struktur sosial sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, administrasi, petugas kebersihan dan keamanan, dan siswa laki-laki dan perempuan. Setiap orang memiliki peran dan posisi unik dan berinteraksi satu sama lain. Sekolah dianggap sebagai organisasi sosial karena mereka merupakan bagian dari sistem sosial dengan tujuan tertentu dan tujuan bersama. Organisasi sekolah juga dapat membantu menciptakan dan mempertahankan iklim yang mendorong siswa untuk berkembang dan terus berkembang. Berikut adalah beberapa ciri-ciri sekolah sebagai organisasi sosial berdasarkan sumber yang saya baca. Yang pertama yaitu memiliki tujuan bersama. Sekolah sebagai organisasi sosial memiliki tujuan bersama untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan membentuk kepribadian siswa agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu struktur sosial. Sekolah memiliki struktur sosial yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai, administrasi, petugas kebersihan dan keamanan, juga murid laki-laki maupun murid perempuan yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan yang berbeda
dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Yang ketiga yaitu interaksi sosial. Sekolah sebagai organisasi sosial memungkinkan terjadinya interaksi sosial antara siswa, guru, dan staf sekolah lainnya. Yang keempat yaitu formal. Sekolah sebagai organisasi sosial termasuk organisasi formal yang memiliki struktur dan aturan yang jelas. Yang kelima yaitu mobilitas sosial. Sekolah sebagai organisasi sosial dapat berperan sebagai alat mobilitas sosial yang membantu siswa untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan. Yang keenam yaitu kontrol sosial. Sekolah sebagai organisasi sosial juga dapat berperan sebagai alat kontrol sosial yang membantu mengontrol perilaku siswa agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh yaitu fungsi sosialisasi. Sekolah sebagai organisasi sosial juga berfungsi sebagai alat sosialisasi, yaitu membantu siswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu rasa kemampuan dan kesiapan dalam diri seseorang untuk melaksanakan fungsi dan tujuan dari kepemimpinan itu sendiri, yaitu dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut, dan menggerak dan mengarahkan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah memikir. Di sini seorang pemimpin dituntut adanya kemampuan untuk merumuskan dengan teliti tujuan kelompok dan menjelaskan kepada kelompok agar anggota-anggota kelompok tersebut selalu dapat fokus untuk bekerja sama mencapai tujuan itu. Kedua adalah memberi dorongan. Seorang pemimpin hendaknya memberi dorongan kepada para anggota kelompoknya serta menjelaskan simulasi yang dimaksud dengan untuk dapat menentukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan bagi masa yang akan datang. Yang ketiga adalah membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan yang diperlukan. Seorang pemimpin hendaknya ikut andil dalam mengadakan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sehat guna mengorganisasi dengan baik maksud dan tujuannya. Yang keempat adalah menggunakan kesanggupan. Maksudnya, seorang pemimpin hendaknya menggunakan kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok semua dimusyawarahkan guna mufakat dan diambil kesimpulan mengenai hasil terbaik. Selanjutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah tipe otoriter. Yang dimaksud dengan tipe otoriter, pada kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan dasar ditetapkan oleh pemimpin sendiri dan pelaksanaan ditugaskan pada bawahnya. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Pada tipe ini, kepemimpinan yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf mengenai prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Yang ketiga adalah tipe demokratis. Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah yang bersifat demikian yang akan selalu menghargai pendapat atau guru-guru. Selanjutnya ada pemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan adalah individu yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengawasi dan mengarahkan sistem pendidikan. Contohnya seperti kepala sekolah, dekan, rektor, menteri pendidikan, pengawas pendidikan, kepala dinas pendidikan. Kepala sekolah memiliki keharusan untuk dapat menciptakan sekolah yang mencapai tujuan. Kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut memiliki berbagai hal seperti ciri-ciri kepemimpinan yang disampaikan oleh Murniati pada tahun 2008-123, yaitu pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Imajinasi yang kuat, 3. Emosi yang stabil, 4. Mampu hidup dalam menghadapi kegagalan, 5. Berpikir terbuka, 6. Rendah hati bukan berarti rendah diri, 7. Mempunyai pemikiran yang sabar dan tekun,
8. Disiplin. 9. Memperhitungkan efektivitas dan efisiensi. 10. Memiliki rasa humor dan berjiwa seni. Selanjutnya, persyaratan umum untuk menjadi kepala sekolah meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 DIV, kependidikan atau non-kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi. Terus, berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah atau madrasah. Terus, sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan diri dari dokter pemerintah, tidak pernah dikenakan ke hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus, memiliki sertifikat pendidik, pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah madrasah masing-masing. Terus, memiliki golongan ruang serendah-rendahnya H1C bagi guru pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SR in passing. Terus, persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah meliputi berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah atau madrasah yang sesuai dengan sekolah atau madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah. Terus, memiliki sertifikat kepala sekolah atau madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal. Terus, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, bahwa kepala sekolah harus memiliki 5 kompetensi, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Seorang kepala sekolah harus mempunyai dasar kepemimpinan yang kuat dalam mengelola pendidikan di sekolah. Adapun kepemimpinan yang kuat terdiri dari sejumlah dimensi yang disampaikan oleh Permadi 2001-69, antara lain: 1. Visi yang utuh. 2. Membangun hubungan sekolah. 3. Pelayanan terbaik. 4. Pengembangan orang. 5. Membina rasa persatuan dan kekeluargaan. 6. Fokus pada siswa. 7. Manajemen yang memperhatikan praktek. 8. Penyesuaian gaya kepemimpinan. 9. Pemanfaatan kekuasaan. 10. Keteladanan, ekstra inisiatif, jujur, berani, dan tawakal.